Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat YouTube. Selamat pagi para mahasiswa, para mahasiswi Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum adat. Bagi para sahabat-sahabat YouTuber dan para mahasiswa-mahasiswi atau para sahabat-sahabat yang lainnya, apabila ingin bertanya mengenai materi yang saya bawakan pada pagi hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama materi tentang hukum adat. Urgensi hukum adat. Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari ribuan pulau sudah tentu memiliki berbagai macam suku dan bangsa yang menghuni di setiap pulau-pulaunya. Tiap-tiap suku bangsa tersebut juga memiliki aturan-aturan sendiri yang khas untuk mengatur masyarakat adatnya. Di antaranya diklasifikasikan oleh Van Vollenhoven menjadi 11 lingkungan hukum adat. Kemudian, hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat. Berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi sosial. Sebagai sistem yang mengatur interaksi, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Walaupun hukum tidak tertulis, dalam perkembangannya telah mengatur berbagai atau bagian besar dalam aspek kehidupan masyarakat. Hukum adat mempunyai fungsi dan manfaat dalam pembangunan hukum. Alasannya, yang pertama, hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan. Kedua, perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis. Masih dalam urgensi hukum adat. Hukum tertulis yang tidak didasarkan pada hukum adat yang telah mengalami saringan tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat. Artinya, hukum tertulis tersebut goyah dan nantinya menjadi hukum yang mati. Oleh karena tidak efektifnya hukum tertulis akan mengakibatkan merosetnya wibawa hukum, termasuk wibawa para penegaknya. Pendapat tersebut diutarakan oleh Sarjono Sukamto. Kita dapat melihat kontribusi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Kita dengan menilik pada ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. 1. Asas gotong royong. Kedua, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat. Ketiga, asas persetujuan sebagai dasar kekuatan umum. Keempat, asas perwakilan dan permusyawaratan dan sistem pemerintahan. Kemudian, dengan melihat betapa besarnya kontribusi hukum adat di dalam sistem hukum nasional, maka keberadaan hukum adat tidak dapat diabaikan. Perlu diingatkan lagi bahwa hukum adat yang dimaksudkan di sini adalah hukum adat yang telah bersih atau kita sebut sebagai
hukum adat yang telah memenuhi syarat. Unsur asli pada umumnya tidak tertulis. Hanya sebagian kecil saja yang tertulis. Tidak terpengaruh dan sering dapat diabaikan saja. Unsur tidak asli, yaitu yang datang dari luar akibat persentuhan dengan kebudayaan lain dan pengaruh hukum agama yang dianut. Definisi hukum adat. 1. Hukum adat masih dalam pertumbuhan. 2. Hukum adat selalu dihadapkan pada dua keadaan yang sifatnya bertentangan seperti tertulis atau tidak tertulis. Sanksi pasti atau tidak pasti, sumber dari raja atau dari rakyat, dan sebagainya. Lanjut di materi selanjutnya. Istilah dalam perundang-undangan Hindia Belanda. Dalam Agreement Bevallingen van Wetgeven atau AB, ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan dalam pasal 11 dipakai istilah Godsdienstwetten atau peraturan-peraturan keagamaan. Volksinstellingen en Gebruiken atau lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Dalam RR Regering-Reglement 1854 pasal 75 ayat 3, peraturan-peraturan keagamaan atau lembaga-lembaga dan kebiasaan. Istilah dalam perundang-undangan Hindia Belanda. Dalam AB, ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan pada pasal 11 dipakai istilah peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Dalam RR, peraturan-peraturan keagamaan atau lembaga-lembaga dan kebiasaan. Dalam Indistartgelling atau IS, peraturan hukum negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda, pasal 128 ayat 4, lembaga-lembaga dari rakyat. Dalam IS, pasal 131 ayat 2 sub B, aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dalam RR, peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-naluri. Pengertian tentang hukum adat. Istilah hukum adat secara akademis pertama kali merupakan istilah asing, hasil terjemahan dari Adatrecht atau diterjemahkan sebagai hukum adat atau negara adat. Dikenalkan pertama kali oleh Prof. Christian Snow Horgrons dalam buku yang berjudul The Asher. Dikembangkan lebih lanjut oleh
Mr. Cornelis dalam tulisan-tulisan antara lain Het Adat Rechts 1901 sampai 1933. Kemudian pengertian masyarakat adat. Masyarakat adat Minangkabau, adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat dan diadatkan, adat dan teradat. Bugis, Ade Puro Ouro, Ade Asiture, Ade Maraja Ri Arunggo, Ade Abiasang Ri Wanu, Ade Taro Anang. Di dalam berbagai daerah Indonesia menyebut kata adat. Ada yang mengatakan gayo, ada yang pula yang mengatakan jateng dan jatim atau ngadat. Ada pula Minangkabau mengatakan lembaga adat atau lembaga atau adat lembaga. Ada pula Minahasa dan Maluku mengatakan adat kebiasaan. Batak Karo mengatakan bahasa atau bicara. Menurut pengertian sarjana barat, Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing. Yang di satu pihak mempunyai sanksi, maka dikatakan hukum. Dan di lain pihak tidak dikodifikasikan, maka dikatakan adat. Maksud dalam dikodifikasi ya di sini adalah tidak tertulis. Jika dikodifikasikan maka pengertiannya adalah tertulis. Maka di sini disebutkan tidak dikodifikasikan, maka hukum yang tidak tertulis adalah merupakan hukum adat menurut Van Vollenhoven. Menurut Beterhard, hukum adat adalah aturan adat atau kebiasaan yang mendapat sifat hukum melalui keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar persengketaan. Menurut Van Vollenhoven, sependapat dengan Van Holman, hukum itu tidak bergantung pada keputusan, bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi, dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak ada keputusan petugas hukum. Menurut Logman, cenderung pada pendapat Van Vollenhoven, hukum adat tidak mutlak sebagai hukum keputusan. Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Menurut Adamson Hubel tentang sanksi sosial, sanksi yang positif dan negatif, tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum. Di antara ciri apakah kebiasaan atau adat itu bersifat hukum ialah adanya sanksi sosial baik yang bersifat positif pengukuhan maupun yang negatif atau ancaman. Menurut Pospisil, untuk membedakan adat dan hukum adat
4 ciri hukum. Pertama, kekuasaan. Kedua, kelanggengan berlaku. Ketiga, ciri hak dan kewajiban. Keempat, ciri penguat. Menurut pengertian dari Kusumadi, hukum adat adalah adat yang telah mendapatkan sifat hukum melalui penetapan yang dikeluarkan oleh para petugas hukum baik di dalam maupun di luar sengketa, sama dengan pendapat Tarher atau Terhar. Sama-sama mendasarkan titik batasan antara adat dan hukum adat pada keputusan atau penetapan petugas. Kusumadi menyebutkan adanya penetapan petugas hukum ini sebagai eksistensial momen dari hukum adat. Perbedaan pendapat antara Kusumadi dan Terhar tadi saya baca hampir sama, tapi di sini ada perbedaan. Maka perbedaan di sini antara Kusumadi dan Terhar, pertama, perbedaan yang ada hanyalah bersifat gradatif. Konsep Kusumadi memperhalus konsep daripada Terhar. Dua, menurut Terhar, jika tidak ada keputusan maka belum dikatakan sebagai hukum. Menurut Kusumadi, ketiadaan keputusan atau penetapan bukan berarti ketiadaan aturan hukum, tetapi baru pada saat ada penetapanlah aturan tingkah laku adat menjadi tegas berwujud dalam hukum positif. Menurut Supomo, hukum non-statutair. Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti itu sendiri, atau seperti hidup sendiri dalam masyarakat. Hukum adat tidak tertulis, peraturan legislatif yang tidak tertulis, yang hidup dalam hukum kenegaraan, keputusan-keputusan hakim, hukum kebiasaan termasuk aturan pedesaan dan keagamaan. Bushar Muhammad sependapat dengan Supomo. Beliau mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang tidak hanya meliputi hukum yang hidup dan dipertahankan sebagai aturan adat dalam masyarakat. Hukum adat dalam arti sempit atau customary law, melainkan juga kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan, convention, dan kehakiman atau peradilan. Supomo dan Bushar Muhammad memberikan pengertian yang sama bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam hidup bermasyarakat maupun dalam lapangan ketatanegaraan. Menurut Jojo Dinogono, hukum adat berpangkal tolak dari konsep hukum yang umum. Hukum itu rangkaian unggeran atau norma yang mengatur perhubungan kemasyarakatan. Hukum itu adalah rangkaian unggeran yang mengatur hubungan pamrih kepentingan. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan.
Menurut Dr. Sukanto, hukum adat adalah kompleks. Adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan atau dikodifisir, bersifat paksaan dan memiliki sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum. Menurut Dr. Hazairin, hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yakni hukum yang berasal dari dan memiliki kesesuaian langsung dengan kesusilaan masyarakat. Hukum adat lebih menguatkan pemeliharaan kaidah-kaidah kesusilaan melainkan ancaman hukum atau penguatan hukum. Hazairin bertumpu pada pendirian ada persesuaian antara hukum dan kesusilaan. Dalam sistem hukum yang sempurna, tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras dengan kesusilaan. Menurut Sudiman, perbedaan hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang berprinsipal berbeda dari hukum tertulis lainnya. Kemudian, hukum nasional harus berlandaskan hukum adat, yaitu berlandaskan asas-asas pemikiran hukum adat. Pancasila sebagai dasar pokok hukum nasional, hukum itu seolah-olah dengan ketentuan-ketentuan bangkit dan karena pergaulan hidup yang anggota-anggotanya berjiwa kekeluargaan. Menurut hasil seminar hukum adat, bahwa hukum adat diartikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama. Terima kasih. Materi pertemuan selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mau diskusi boleh, bisa juga tulis di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.